warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Diana Kalkadira Putri dengan NIM 71. Saya Sinta Saifani dengan NIM 68. Saya Nur Halimah dengan NIM 70. Saya Shalini Azahra dengan NIM 67. Saya Intan Zainides dengan NIM akhir 72. Dan saya Nazul Salsabila dengan NIM 69. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 1B akan mempresentasikan materi anatomi fisiologi kami, yaitu sistem peredaran darah, bab 13, halaman 309 sampai 317, dengan sumber e-book A Fifth Edition of Essentials of Anatomy and Physiology, karya Valerie C. Scanlon dan Tina Sanders. Materi pertama adalah distribusi peredaran darah. Pada umumnya, volume darah per orang konstan dalam proporsi normal yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Jaringan tubuh yang lebih aktif membutuhkan lebih banyak darah dan juga oksigen yang dibawanya dibandingkan dengan jaringan yang kurang aktif. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan tekanan darah, jaringan dan organ yang lebih aktif yang menerima lebih banyak darah membutuhkan lebih banyak darah, sehingga jaringan dan organ yang kurang aktif harus menerima darah dengan yang lebih sedikit. Selain itu, dengan bantuan sphincter prakapiler dan arteriol berkontraksi, juga membantu mengurangi aliran darah pada jaringan yang kurang aktif. Berikut contoh distribusi peredaran darah, yaitu pada kondisi tubuh yang saat istirahat dan kondisi tubuh saat olahraga. Untuk curah jantungnya saat istirahat 5.000 mili per menit, sedangkan saat olahraga 15.000 mili per menit, 3 kali lipat dari curah jantung yang pada normalnya. Selain itu, saat tubuh berolahraga juga, jumlah darah yang diterima oleh jantung 3 kali lebih banyak dari normal, dan jumlah darah yang diterima oleh otot rangka 10 kali lebih banyak, dan jumlah darah yang diterima oleh kulit 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan saat kondisi tubuh sedang istirahat. Nah, volume darah pada kedua kondisi ini sebenarnya sama, namun saat olahraga, darah yang disirkulasi itu lebih cepat saja. Kemudian aliran darah untuk saluran digestiva, ginjal, dan tulang itu dikurangi karena mereka merupakan jaringan dan organ yang kurang aktif, terutama saat tubuh sedang berolahraga. Nanti setelah olahraganya selesai, kondisi curah jantung dan tekanan darah dan peraliran darah pun akan kembali ke normal sebelum berolahraga atau saat tubuh sedang istirahat. Oke, selanjutnya regulasi aliran darah. Regulasi aliran darah dibagi menjadi dua, ada mekanisme sirkulasi intrinsik, ada mekanisme sirkulasi syarak. Regulasi yang pertama, mekanisme intrinsik. Mekanisme intrinsik ini sifatnya berbeda dengan mekanisme saraf, di mana mekanisme intrinsik ini tidak melibatkan inflow saraf dalam prosesnya. Mekanisme intrinsik ini terjadi pada dua organ yang bersifat internal, yaitu jantung dan ginjal. Yang pertama, mekanisme intrinsik pada jantung. Mekanisme intrinsik pada jantung saat aktivitas tubuh meningkat, seperti saat kita sedang berolahraga atau melakukan aktivitas berat yang lainnya, aliran balik dari vena akan meningkat. Kemudian serabut otot jantung akan meragang dan ventrikel akan memompa lebih kuat, agar curah jantung dan tekanan darah akan meningkat pula. Lalu ketika aktivitas beratnya telah berakhir atau ketika kita sudah mengakhiri kegiatan berolahraga kita, jantung akan memperlemah pompaannya untuk mengembalikan tekanan darah ke tingkat yang normal kembali. Kemudian yang kedua ada mekanisme intrinsik pada ginjal. Mekanisme intrinsik pada ginjal terjadi jika tubuh mengalami pendarahan hebat atau dehidrasi. Jadi ketika tubuh kita mengalami pendarahan hebat atau dehidrasi, agar tekanan darah kita tidak tetap dalam kadar yang normal, aliran darah yang melalui ginjal akan berkurang, sehingga proses filtrasi akan menurun dan produksi urin menjadi lebih sedikit. Mekanisme ini diperlukan agar volume darah tidak berkurang dan terus berada dalam kadar yang normal. Jadi pada intinya mekanisme intrinsik ini diperlukan oleh tubuh untuk menjaga agar tekanan darah kita atau kadar volume darah kita tetap berada dalam kondisi normal. Yang selanjutnya, itu ada regulasi mekanisme saraf. Mekanisme saraf pertama ini berkaitan dengan jantung, sumsum dan sistem saraf otonom terlibat secara langsung dalam regulasi tekanan darah. Nah, mekanisme saraf yang selanjutnya itu mekanisme saraf kedua, itu melibatkan resistensi perifer, yaitu tingkat penyempitan arteri dan arteriol, serta sebagian kecil vena.
Medula mengandung pusat vasomotor yang terdiri dari area vasokonstriktor dan area vasodilator. Area vasodilator dapat menekan area vasokonstriktor untuk menyebabkan vasodilatasi, yang akan menurunkan tekanan darah. Area vasokonstriktor dapat menyebabkan lebih banyak vasokontriksi melalui sistem saraf otonom bagian simpatik. Nah, serat vasokonstriktor simpatik menginervasi otot polos, semua arteri dan vena, dan beberapa impuls per detik di sepanjang serat-serat ini menjaga vasokonstriksi normal. Lebih banyak impuls per detik mengakibatkan vasokonstriksi yang lebih besar, dan impuls lebih sedikit per detik menyebabkan vasodilatasi. Medula menerima informasi untuk melakukan perubahan tersebut dari proseseptor di sinus karotid dan sinus aorta. Ketidakmampuan menjaga tekanan darah normal adalah salah satu aspek shock sirkulasi. Lalu, materi selanjutnya ialah mekanisme renin-angiotensin. Jadi, ketika tekanan darah menurun, ginjal mengeluarkan enzim renin. Nah, enzim renin ini berfungsi untuk mengontrol tekanan darah di dalam tubuh dan menjaganya tetap stabil. Nah, setelah ginjal mengeluarkan enzim renin, kemudian ia akan memulai serangkaian reaksi yang menghasilkan pembentukan angiotensin 2. Angiotensin 2 ini menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan arteri dan pembuluh darah dan merangsang sekresi aldosteron oleh korteks adrenal. Keduanya akan meningkatkan tekanan darah. Materi selanjutnya adalah circulatory shock. Circulatory shock adalah suatu kondisi di mana curah jantung menurun sehingga jaringan kekurangan oksigen dan penumpukan produk limbah. Selanjutnya kita pelajari penyebab shock. Penyebab shock itu ada 3. Yang pertama, cardiogenic shock. Cardiogenic shock itu paling sering terjadi setelah infark miokard yang berat, namun bisa juga disebabkan oleh fibrilasi ventricle. Penyebab yang kedua adalah hypovolemic shock. Hypovolemic shock itu terjadi akibat penurunan volume darah. Nah, penyebab ini juga seringkali diakibatkan oleh pendarahan hebat. Selanjutnya, penyebab yang ketiga adalah septic shock. Septic shock terjadi akibat dari septikemia, yaitu adanya bakteri di dalam darah. Selanjutnya, tahapan shock. Tahapan yang pertama adalah compensated shock, yaitu respon tubuh mempertahankan curah jantung. Misalnya, setelah pendarahan kecil, detak jantung meningkat, pembuluh darah menyempit, dan ginjal menurunkan keluaran urin untuk menghemat air. Tahapan yang kedua adalah progressive shock. Setelah pendarahan hebat, curah jantung menurun, dan miokardium sendiri kekurangan darah. Lalu jantungnya melemah, yang selanjutnya menurun jantung. Arteri yang kekurangan suplai darah itu tidak bisa terus menyempit. Nah, ketika arteri melebar, aliran balik vena menurun, yang pada gilirannya menurunkan curah jantung. Tahapan yang terakhir adalah irreversible shock. Tidak ada bantuan medis yang dapat memulihkan curah jantung menjadi normal. Jadi penyebab kematian yang umum adalah karena jantung telah mengalami kerusakan yang parah sehingga tidak dapat pulih kembali. Materi selanjutnya penuaan dan sistem vaskular. Penumpukan kolesterol arteriosklerosis diperkirakan akan terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Tingkat arteriosklerosis tertentu dapat diperkirakan dan tekanan darah istirahat rata-rata dapat meningkat yang selanjutnya merusak dinding arteri. Pembuluh darah juga memburuk seiring bertambahnya usia. Dindingnya yang tipis akan melemah dan meregang sehingga katupnya menjadi tidak kompeten. Hal ini paling mungkin terjadi pada pembuluh darah vena di kaki. Dindingnya mengalami tekanan yang besar karena darah kembali ke jantung melawan gaya gravitasi. Varises dan flebitis lebih mungkin terjadi di antara orang lanjut usia. Jadi, didapat kesimpulan dari materi yang kami paparkan bahwasannya, meskipun sistem pembuluh darah memang membentuk saluran bagi darah, kita dapat dengan mudah melihat bahwa pembuluh darah bukan sekadar pipa tempat darah mengalir. Di dalamnya juga terdapat proses-proses kompleks yang sangat berpengaruh pada kinerja tubuh kita. Pembuluh darah bukanlah saluran pasif, melainkan kontributor aktif terhadap homeostatis.
Jadi, homeostatis ini ialah kemampuan tubuh untuk beradaptasi dan menjaga keseimbangan cairan di dalamnya terhadap lingkungan sekitar. Nah, arteri dan vena membantu menjaga tekanan darah, dan kapiler menyediakan tempat pertukaran bahan antar darah dan jaringan. Sekian dari kami, kelompok 5 kelas 1B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.